Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai gangguan mood. Bersama saya psikolog klinis anak Elis Yulia. Mood adalah keadaan emosional yang bersifat sementara nih. Bisa terjadi beberapa menit atau bisa juga terjadi selama beberapa minggu gitu. Mood biasanya memiliki nilai kualitas positif atau negatif. Dengan kata lain, orang hampir selalu membicarakan salah satu kualitas mood, yaitu mood baik atau good mood dan mood buruk atau bad mood. Mood ini sebenarnya wajar terjadi atau kita miliki gitu, karena memang setiap dari kita pasti memiliki mood, pasti sedang good mood atau bad mood. Nah, tapi ketika mood ini terjadinya secara berlebihan atau diekspresikan dengan tidak tepat, maka bisa menjadi disorder atau bisa menjadi gangguan psikologis. Adapun beberapa patologis yang terkait dengan mood itu adalah gangguan depresif mayor dan juga gangguan bipolar. Gangguan depresif mayor itu salah satu jenis depresi atau gangguan mood yang membuat si penderitanya nih merasa sedih dan putus asa sepanjang waktu. Jadi kayak down terus terlihatnya. Biasanya ditandai oleh beberapa gejala nih, suasana hati yang murung dan suram, terus dia juga kehilangan minat atau kehilangan interestnya untuk melakukan hobi atau aktivitas lain yang sebelumnya tuh sebenarnya dia suka gitu, tapi ketika mengalami depresi mayor itu dia kayak nggak mau lagi ngelakuin itu, kayak nggak bersemangat gitu hidupnya. Terus biasanya terjadi perubahan berat badan yang cukup drastis, entah itu naik secara drastis atau turun secara drastis. Terus juga ditandai dengan adanya gangguan tidur, sering merasa lelah dan kurang berenergi, terus selalu merasa bersalah dan tidak berguna, sulit berkonsentrasi dan juga memiliki kecenderungan atau keinginan untuk bunuh diri. Individu yang mengalami depresi mayor ini itu menunjukkan nih jika adanya perbedaan zat kimia tertentu di otaknya yang dapat berkontribusi pada gejala depresi. Jadi memang secara neurokimia itu ada perbedaan nih antara orang yang normal dengan orang yang mengalami depresi mayor gitu. Nah, depresi mayor ini juga diturunkan secara genetik gitu. Jadi orang tua atau ketika ada saudara yang mengalami depresi mayor, maka kita itu memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami depresi mayor juga. Bahkan kemungkinannya itu mencapai 70% gitu. Lalu depresi mayor juga sangat terkait nih dengan kepribadian seseorang. Orang-orang yang kurang percaya diri dan orang-orang yang rentan terhadap stres dan orang dengan karakter yang pesimistik itu cenderung lebih mudah mengalami depresi mayor dibandingkan yang tidak. Faktor lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang berperan dalam gangguan depresi mayor gitu. Individu yang terpapar secara berlebihan terus-menerus terhadap kekerasan, terus diabaikan dan mendapatkan pelecehan dan juga mengalami kemiskinan yang berkepanjangan itu rentan sekali terhadap depresi. Individu dengan gangguan depresi mayor biasanya itu ditreatment dengan menggunakan CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Di mana mengenai CBT ini saya sudah pernah menjelaskan di video sebelumnya mengenai gangguan kecemasan. Lalu juga ditangani dengan Mindfulness Based Cognitive Therapy. Mindfulness Based Cognitive Therapy itu adalah terapi yang menggunakan asas-asas dari atau prinsip-prinsip dari kognitif terapi dengan menggunakan teknik seperti meditasi mindfulness gitu. Jadi pada terapi ini individu itu diajarkan untuk secara sadar atau secara conscious itu memusatkan perhatiannya atau pay attention kepada pikiran mereka, perasaan mereka, dan
menyadari apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan tanpa memberikan judgement terhadap perasaan dan pikirannya tersebut gitu. Jadi lebih ke mencoba membuat setiap individu itu menerima kondisi yang sedang mereka alami gitu. Lalu penanganan berikutnya yaitu dengan interpersonal psychotherapy atau IPT. Nah, IPT ini adalah psikoterapi yang fokus terhadap attachment atau hubungan interpersonal seseorang gitu. Nah, pada IPT ini individu itu diajarkan untuk menyelesaikan masalah interpersonalnya dan juga menyembuhkan simptomatik yang dia alami gitu. Nah, IPT ini tuh sebenarnya sangat terstruktur ya, dan ada time limitnya. Biasanya diberikan atau selesai ketika 12 sampai 16 minggu pertemuan. Selanjutnya, penanganan yang berikutnya itu dengan memberikan pelatihan keterampilan sosial. Nah, dengan pemberian pelatihan keterampilan sosial ini, diharapkan individu tersebut menjadi lebih aktif dan juga menemukan semangat barunya lagi untuk melanjutkan kehidupannya, sehingga ia terhindar dari depresi yang ia alami. Gangguan berikutnya yaitu adalah gangguan bipolar, di mana gangguan bipolar ini menunjukkan adanya episode manik dan juga episode depresif gitu. Episode manik itu adalah periode yang muncul secara jelas dan persisten dari mood yang naik gitu, yang mood yang up, mood yang senang. Namun mood naiknya ini terjadi secara meluap-luap dan berlebihan, bahkan sampai mengganggu orang di sekitarnya. Ada beberapa simptom nih yang terkait dengan episode manik, yaitu meningkatnya kepercayaan diri atau ide kebesarannya. Jadi merasa sangat-sangat percaya diri sehingga dia berani untuk melakukan apa saja. Terus berkurangnya kebutuhan untuk tidur karena terlalu aktif dan terlalu bersemangat sehingga keinginan untuk tidurnya juga menjadi sedikit gitu. Jadi sangat talkative, bicara secara terus-menerus dan hampir sulit untuk di-cut untuk berhenti bicara gitu. Lalu ada flight of ideas atau perasaan subjektif bahwa pikirannya itu seperti berlomba-lomba. Jadi kayak ketika bicara juga melompat-lompat gitu. Jadi dari ngomongin ini tiba-tiba ngomongin itu gitu, karena pemikiran dia memang sangat banyak dan cenderung melompat-lompat gitu ketika berbicara. Sangat mudah terdistrak. Terus adanya peningkatan aktivitas yang mengarah pada tujuan tertentu. Terus juga melakukan aktivitas yang berlebihan gitu. Dan ada potensi nih untuk menyakiti baik itu dirinya atau menyakiti orang lain. Nah, minimal terjadi 3-4 simptom yang baru saja disebutkan, itu seseorang bisa dikatakan sedang berada pada episode manik. Episode depresif itu adalah kebalikannya nih dari episode manik gitu, dimana seseorang itu mengalami mood yang sangat turun atau depresi. Sedangkan pada episode campuran itu pasien mengalami episode manik maupun depresif pada waktu yang sangat cepat gitu. Jadi misalnya sedang mengalami episode manik, tiba-tiba dia mengalami episode depresif gitu. Gangguan ini tergolong sebagai gangguan yang sangat berat karena timbul masalah nyata dalam fungsi sosial dan juga pekerjaannya. Nah, mungkin juga nih muncul ciri-ciri psikotik atau perlu untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Individu dengan gangguan bipolar itu biasanya mendapatkan penanganan CBT atau Cognitive Behavior Therapy atau Family Focus Treatment gitu, dimana ini seperti family therapy ya. Jadi semua keluarganya itu ikut terlibat dalam terapinya untuk membantu si individu tersebut keluar dari gangguan bipolar yang ia alami.
dan juga biasanya disertai dengan farmakoterapi atau pemberian obat-obatan seperti diberikannya litium karbonat atau Tegretol dan juga Depakote. Itu tadi penjelasan mengenai gangguan mood, yaitu gangguan depresi mayor dan juga gangguan bipolar. Semoga penjelasan ini dapat teman-teman pahami dan juga dapat menambah wawasan dari kalian semua. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.